sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, ya silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, anak-anak silakan kondisikan kelas, ya. Ini kalian lihat sekeliling kalian, kanan kiri. Mana tahu ada sampah-sampah yang ketinggalan, kalau ada silakan bersihkan. Ya, sekarang selanjutnya anak ya, Bapak mau mengabsen dulu. Ya, Pak. Anugrah, Ya, Pak. Hidayatul Aulia. Hadir semua ya? Ya, Pak. Ya. Oke, berarti tingkat kehadiran kali ini sangat baik. Pada hari ini kita akan belajar IPS yang mana kita belajar tentang konflik sosial, di mana kemarin kita sudah belajar tentang pluralitas ya sebelumnya, yang artinya ada yang tahu, masih ingat pluralitas itu apa? Keanekaragaman. Belajar kita mempelajari konflik, ya bisa kita lihat ya di layar ya. Yang pertama adalah menganalisis konflik sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya konflik ya. Menganalisis bentuk-bentuk konflik sosial. Keempat, mengidentifikasi cara menangani konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak di sini akan melakukan teknik penilaian. Yang pertama yang ingin Bapak nilai adalah sikap, kemudian pengetahuan, ya, keterampilan, ya. Kemudian di sini Bapak ingin memakai model pembelajaran di sini ya, model pembelajaran yaitu contextual teaching and learning, metode pengamatan, penugasan, tanya jawab dan ceramah. Ya, yang Bapak pakai pada hari ini, inilah modelnya, ya. Ada pengamatan, nanti mengamati video anak-anak ya, kemudian penugasan itu berupa RKPD, tanya jawab dalam diskusi, kemudian ceramah-ceramah Bapak ingin menyampaikan, mana tahu nanti ada hal-hal yang belum diketahui oleh anak-anak ataupun yang belum dipahami. Ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini itu adanya ada laptop, ada proyektor yang kita pakai ya, aplikasi PowerPoint, termasuk ini kita menggunakan aplikasi PowerPoint ya. Kemudian nanti ada video dan kertas-kertas ataupun pensil spidol. Ini sebagai bahan pelengkap atau alat-alat pelengkap dalam pembelajaran serta buku-buku yang ya. Kita memulai pembelajaran ya untuk membangkitkan semangat supaya kita semangat belajarnya ya. Mari kita anak-anak bisa menirukan ya. Anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, jalan? Siap belajar? Belajar apa? Kita masuk ke dalam kegiatan inti ya. Sebelum kita mengamati video dan gambar, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Di dalam lingkungan kalian ya, lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan keluarga atau di dalam lingkungan masyarakat, pernahkah anak-anak mengalami konflik sosial? Pernah mengalami cekcok antar teman? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang konflik. Kemudian anak-anak silahkan untuk mengamati video ya. Kalian amati dengan cermat. Nanti apa yang ada kesan moral ya kalian yang ada dalam video terkait dengan pembelajaran tadi. Silahkan nikmati.
Sudah menyaksikan? Sudah, Pak. Oke, menarik ya? Menarik, Pak. Jadi video itu tadi menggambarkan dengan adanya konflik. Ya, apa yang menyebabkan dari konflik tersebut? Nah, itulah ya. Jadi ada faktor-faktor penyebab yang menjadikan terjadinya konflik. Selanjutnya, silakan juga kalian amati gambar yang ada di sini ya. Pernah anak-anak melihat gambar seperti ini? Pernah ya? Di mana itu? Gambar yang pertama yang ditunjukkan adalah peperangan yang terjadi antar konflik antar negara. Nah, itu bisa dikatakan konflik yang terjadi kelompok antar kelompok. Ya. Silakan kalian baca buku yang ada, buku paket yang ada sama kalian, yaitu tentang konflik. Ya, silakan. Lihat waktunya ya, dalam sekian 5 menit kalian sudah bisa merangkum apa yang ingin kalian ketahui. Anak-anak, waktunya udah habis ya. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira setelah kalian membaca, apa yang ingin kalian ketahui ya dari yang kalian baca tadi? Ya, silakan. Kenapa perbedaan individu ini bisa menyebabkan terjadinya konflik, Pak? Ya, oke. Saya kurang paham tentang perbedaan kepentingan. Anak-anak sekalian, ya setelah Bapak pahami apa yang ingin kalian ketahui di sini, mungkin barangkali ada dari kalian ini yang bisa menjawab dari pertanyaan nomor 1. Ya, Carly ingin menjawab dari pertanyaan nomor 1. Mengapa perbedaan individu ini bisa menyebabkan terjadinya konflik? Ya, silakan berdiri. Iya, Pak. Terkadang individu dengan individu itu belum tentu satu berpendapat dalam sosial maupun berteman. Seperti saya sering mengalami ketidakcocokan terhadap teman saya. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, baik sekali ya jawabannya ya. Nah, itulah akibat konflik yang terjadi, perbedaan antara individu. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silahkan menambahkan. Ada? Oke. Nah, jadi dalam perbedaan individu ini, ya, Bapak jelaskan sedikit. Sebenarnya perbedaan individu ini letaknya pada diri manusia atau diri kita masing-masing. Manusia ini diciptakan oleh Allah itu dengan secara unik ya, unik sekali ya. Jadi manusia gambarannya seperti ini, perbedaan individu ini ya. Kita gambarkan dengan kelahiran anak yang kembar ya. Mereka kan sama ya, anak kembar sama ya. Nah, dari dalam anak kembar ini tadi, tumbuh dan berkembangnya sikap si anak ini belum tentu si anak ini mereka sama dalam mencapai tujuan. Tentu mereka mengalami suatu perbedaan tujuan. Nah, dalam anak kembar saja ya, yang satu ibu ya, satu kandung, itu bisa menyebabkan perbedaan yang mengakibatkan nanti terjadinya konflik, terjadinya cekcok. Ada nggak anak kembar yang kelahi? Ada. Nggak? Ada. Walaupun kembar kadang cekcok dengan kembarannya, ya enggak? Tapi kita yang berlainan suku, berlainan ras, berlainan budaya, ya, berlainan ayah dan ibu, tentu saja diri kita itu
mempunyai perbedaan-perbedaan yang kita inginkan. Timbullah suatu pertentangan. Itulah dari situ penyebab datangnya ada konflik atas dasar perbedaan individu. Paham? Kalau sudah, kalian akan saya kasih untuk mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan sama kalian untuk menindaklanjuti sejauh mana kalian memahami daripada apa yang kalian pelajari. Oke, silakan Sony kembali ke tempatnya sini. Langsung dikumpul. Oke, nah kalian ya, setelah Bapak cek dari hasil kerja kalian, ya, yang mendapatkan nilai paling bagus yang pertama yaitu Nazalia Nur Fadila. Kepada Nazalia untuk mempresentasikan hasil ini, hasil kerjanya. Baiklah teman-teman, saya dapat memperoleh nilai seperti ini karena usaha saya yang keras. Nah, nomor 1 saya memilih pilihan ganda yaitu D, pribadi. Nomor 2 saya memilih D, yaitu emosional. Nomor 3 saya memilih B, yaitu menghindar. Terima kasih teman-teman, hanya itu yang saya dapat Dalam pembelajaran kali ini, kira-kira apa yang sudah dipahami sama anak-anak? Ada yang belum dipahami? Tentang konflik sosial? Sudah, Pak. Ini konflik sosial? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Terima kasih. Terakhir adalah penutup. Apa kira-kira yang kalian pahami dari pembelajaran kali ini? Saya jadi memahami apa itu konflik, Pak. Lain? Sama? Sama, Pak. Oke, sama ya. Dalam kegiatan pembelajaran selama dari awal sampai akhir tadi ya tentang konflik sosial, kira-kira siapa anak-anak dari kami yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Saya ingin mencoba menyimpulkan pelajaran kita pada kali hari. Ya, silakan. Kira-kira apa kesimpulannya? Ya. Pada pertemuan kali ini saya dapat menyimpulkan arti dari konflik, Pak. Nah, Konflik ya, oke. adalah- Apa arti konflik sosial? Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya atau musuhnya. Terjadinya konflik sosial didorong oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat. Sekian dan terima kasih. Iya. Pertemuan untuk berikutnya minggu depan kita akan belajar yaitu tentang integrasi sosial. Jadi pesan Bapak, karena minggu depan akan belajar integrasi sosial, nanti kalian baca bukunya, pelajari bukunya yaitu tentang integrasi sebagai modal besok kita dalam pertemuan berikutnya. Untuk marilah kita sama-sama berdoa ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing supaya diberikan kemudahan segala sesuatunya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesaikan barangnya berdoa berarti setelah usailah pembelajaran kita hari ini maka Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.